Halo, selamat siang kawan-kawan semuanya. Eh, Jumpa lagi bersama saya di channel channel official ya, yang akan sharing dan berbagi pengalaman seputar aktivitas dan pekerjaan di Jepang. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan sharing dan berbagi eh, informasi pada kawan-kawan semuanya. Apabila teman-teman semuanya mempunyai keluhan eh, sakit gigi, jangan ragu untuk diperiksakan ke klinik di Jepang, karena berdasarkan pengalaman saya, eh, cabut gigi itu ya relatif terjangkau gitu, tidak berten apa eh, tidak bertentangan dengan apa yang diinformasikan waktu dulu di Indonesia. Katanya cabut gigi bisa sampai 1 bulan gaji kerja di Jepang. Nah, pada kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai keluhan sakit gigi ataupun ya segala macam itu, khususnya untuk sakit gigi, berdasarkan pengalaman saya, jangan ragu, jangan takut untuk memeriksakan gigi kawan-kawan ke klinik. Nah, saya minggu kemarin itu, yang gigi saya ini yang paling ujung, gigi bungsu itu, bukan dicabut ya, tapi dipatahin dulu, karena si dokter kliniknya bilang bahwa waktu periksa, bahwa bilang gini, katanya jangan dulu dicabut, karena gigi sulung itu paling berbahaya, akarnya paling dalam, untuk sementara dipatahin dulu gitu, nggak dicabut seluruhnya. Nah, karena arahan dari dokter klinik itu, ya saya ikut aja gitu. Nah, pengalaman saya waktu itu, teman-teman, emang awalnya saya takut gitu ya, takutnya eh, takutnya kalau dicabut gitu bisa sampai 10 mang atau sampai berapa mang gitu, karena saya dengar-dengar waktu sebelum berangkat ke Jepang itu, dengar informasi ya dari siapapun gitu ya, ada yang bilang bahwa dicabut gigi di Jepang itu bisa sampai 10 mang atau lebih gitu, jadi bisa 1 bulan gaji. Nah, ternyata pas saya alami sendiri itu tidak benar gitu. Malah saya di sini diperiksa, dipatahin gitu giginya, cuman habis sekitar 6.000 yen, kalau dirupiahkan sekitar 600.000. Jadi untuk kawan-kawan semuanya yang ingin cabut gigi ataupun mau periksa gigi di Jepang, jangan takut. Mau itu nambal, mau itu dicabut, ataupun implan juga, kalau sekiranya ada eh, gigi yang ompong gitu, bisa diimplan. Nah, teman-teman semuanya, itu tuh biaya 6.000 itu pakai asuransi kesehatan ya, teman-teman. Jadi istilahnya kalau di Jepang itu kengko kengso. Jadi kalau kita nggak pakai kartu asuransi kesehatan, itu jatuhnya bisa mahal, bisa sampai kira-kira 2 juta lebih. Nah, karena saya pakai asuransi kesehatan, jadi yang asalnya 2 mang itu jatuhnya jadi 6.000, jadi ada potongan 70%, jadi di cover sama asuransi kesehatan. Nah, jadi teman-teman, asuransi kesehatan yang saya bayarkan tiap bulan itu ya bayar asuransi kesehatan itu ya, manfaatnya ini jadi bisa digunakan apabila kita mengalami yang pertama mungkin sakit ataupun kecelakaan kerja ataupun lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan ya kwitansi pembayaran waktu waktu di
patahin giginya ya teman-teman. Sesudah dipatahin itu sesudah dipatahin itu langsung ditambal. Jadi biaya 6.000 itu all in teman-teman, kawan-kawan semuanya. All in itu maksudnya ya, dari pertama pemeriksaan, terus di scaling, jadi di pembersihan karang gigi. Nah sudah pembersihan karang gigi, lalu kemudian ditindak sama dokter spesialisnya, dokter giginya. Karena di Jepang itu betul-betul sangat sangat hati-hati betul gitu teman-teman dalam semua tindakan, termasuk ya dalam menindak gigi saya gitu. Jadi nggak serta merta langsung pas datang diperiksa langsung cabut, enggak. Nah jadi yang pertama saya waktu itu tuh jadi daftar ke petugasnya. Sudah daftar lalu diperiksa sama istilahnya asisten gitu ya, perawat gigi. Nah yang merawat gigi itu membersihkan gigi ya, scaling itu hanya sebatas scaling, pemeriksaan sama scaling. Nah di situ saya ditanya, jadi gini, katanya kalau gigi saya dicabut jadi akan berpengaruh ke saraf gitu, karena waktu itu gigi saya itu goyang gitu ya. Sebetulnya gigi yang bungsu ini sebelah kiri saya ini 10 tahun yang lalu itu, waktu itu gara-gara kejadian tabrakan ya, waktu saya masih kerja di Bretok Tasik ya, 10 tahun yang lalu, tahun 2014. Tanggalnya malah masih ingat, itu 1 September 2014. Nah jadi saya ceritanya nabrak tukang bakso. Nah si pipi saya ini kena sama gerobaknya gitu, dak. Nah akhirnya belah si gigi bungsu saya ini. Sampai saya nggak inget gitu, nggak sempet ditambal karena belah itu ya. Nah seiring berjalannya waktu ya dipakai ngunyah-ngunyah waktu makan gitu ya. Terakhir kemarin waktu ada acara masak-masak di rumah, saya ngunyah ikan gitu yang durinya keras. Nah akhirnya sakit, goyang. Nah dari situ mulai sudah tidak nyaman gitu. Waktu makan saya, waktu ngunyah saya nggak nyaman. Nah akhirnya saya diperiksakan ke dokter gigi. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kawan-kawan di sini yang ya di Jepang gitu khususnya, kalau ada keluhan gigi mau itu bolong ataupun ompong ya jangan ragu gitu, jangan takut, jangan takut untuk memeriksakan ke dokter gigi di Jepang. Karena kalau pakai Hokensho itu pasti akan lebih murah gitu dari harga normalnya. Malah saya rencana kan gusi sebelah kanan saya udah ompong gitu ya, udah nggak ada. Malah insya Allah sih kalau saya ada rezeki, ada uang gitu, mau implan gigi. Karena sekarang teknologi udah udah sangat canggih dan ya canggih gitu ya, insya Allah gitu. Karena menurut saya gusi itu kebutuhan ya, bukan estetika. Kalau gigi di depan gitu bisa kita pakai gigi palsu gitu ya, bisa sih pakai gigi palsu, cuman nggak bisa jangka panjang gitu. Nah mungkin teman-teman sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat kawan-kawan semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak pas gitulah, karena ya mungkin video kali ini mudah-mudahan video ini memberikan informasi dan bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya, khususnya bagi yang mempunyai keluhan tentang gigi.
Jadi jangan ragu-ragu, sekali lagi jangan ragu-ragu, jangan takut untuk memeriksakan gigi kawan-kawan semuanya ke klinik ataupun rumah sakit. Pertama-tama mungkin bisa dibilang dulu ke apa ke Kumi Ayah, ke orang Kumi Ay, gini-gini baiknya gimana. Nanti kalau kita gak bisa pergi sendiri, pasti ada yang antar kok sama orang Kumi Ay gitu. Ya mungkin ya sampai sini dulu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.